Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Indasari Ritonga dengan NIM 2203200012. Di sini saya akan memaparkan materi tentang HCCP atau Hajat Analysis and Critical Control Point. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar istilah ini, terutama kalau kita bekerja di bidang pangan, industri makanan atau pengolahan hasil pertanian. Tapi sebenarnya apa sih HACCP itu? Mengapa istilah ini sangat penting dalam dunia keamanan pangan? Mari kita bahas satu persatu dengan cara yang mudah dipahami. Jadi, secara sederhana, HACCP adalah sebuah sistem manajemen yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan bahaya yang berpotensi mengganggu keamanan pangan. Bahaya yang dimaksud di sini bisa bermacam-macam, mulai dari bahaya biologis seperti bakteri, virus, dan parasit, bahaya kimia seperti residu pestisida, bahan kimia berbahaya atau logam berat, sampai bahaya fisik seperti serpihan kaca, potongan logam, atau benda asing lainnya yang bisa masuk ke dalam produk pangan. HACCP bukan sekedar sistem pemeriksaan akhir produk. Artinya, kita tidak menunggu makanan jadi baru memeriksa apakah aman atau tidak. Tapi HACCP bekerja dengan pendekatan pencegahan. Artinya, kita memastikan setiap tahapan proses produksi sudah aman sejak awal, sehingga potensi bahaya bisa dicegah sebelum makanan sampai ke konsumen. Nah, pendekatan seperti ini inilah yang membuat HACCP jauh lebih efektif dibandingkan sistem yang lama hanya mengandalkan uji coba atau pemeriksaan produk akhir. Untuk memahami lebih dalam, kita bisa diibaratkan HACCP seperti sistem pertahanan berlapis dalam produk pangan. Setiap tahapan mulai dari bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi dianalisis satu persatu untuk menentukan titik-titik yang paling kritis atau disebut Critical Control Point atau CCP. Titik-titik kritis inilah yang harus dikendalikan dengan erat, karena jika terjadi kesalahan di mana produk menjadi bahaya untuk dikonsumsi. Misalnya dalam proses pengolahan ikan beku, salah satu CCP yang penting adalah tahap pembekuan. Jika suhu pembekuan tidak dijaga di bawah standar tertentu, bakteri bisa tumbuh dan mengancam keamanan produk. Maka di titik inilah pengawasan suhu dilakukan secara ketat. Itulah yang nyata penerapan HACCP di lapangan. HACCP dikembangkan pertama kali pada tahun 1960-an oleh perusahaan Pillsbury bekerja sama dengan NASA dan US Army Laboratories. Mengapa? Karena pada waktu itu NASA membutuhkan jaminan bahwa makanan yang dibawa astronot keluar angkasa benar-benar aman dan steril. Bayangkan kalau di bumi saja keracunan makanan berbahaya, apalagi di luar angkasa di mana tidak ada rumah sakit. Maka mereka merancang sistem yang bisa memastikan bahwa makanan sudah aman sebelum dikonsumsi. Bukan dengan cara memastikan satu persatu, tetapi dengan menganalisis dan mengendalikan prosesnya sejak awal. Nah, disinilah konsep HACCP hadir. Sejak saat itu, sistem HACCP terus berkembang dan akhirnya diadopsi oleh badan-badan internasional seperti Codex Alimentarius Commission, lembaga gabungan antara FAO, Food and Agriculture Organization, dan WHO atau World Health Organization yang membuat standar pangan global. Kemudian selanjutnya itu ada HACCP di Indonesia. Setelah kita memahami apa itu HACCP dan bagaimana konsepnya, sekarang kita bahas bagaimana penerapan HACCP dilakukan di Indonesia.
Karena meskipun konsep HACCP berasal dari luar negeri, sistem ini sudah menjadi bagian penting dari pengolahan keamanan pangan nasional kita. Bahkan, banyak regulasi di Indonesia yang mewajibkan atau mendorong penerapan HACCP terutama di industri pengolahan pangan, perikanan, dan ekspor pangan. Latar belakang penerapan HACCP di Indonesia yaitu kesadaran akan pentingnya keamanan pangan di Indonesia mulai meningkat sejak tahun 1990-an seiring dengan meningkatnya ekspor produk perikanan dan pertanian ke negara-negara maju. Negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa mulai menetapkan HACCP sebagai syarat wajib bagi produk pangan impor. Artinya produk dari Indonesia tidak bisa diterima di pasar luar negeri kalau tidak memiliki sistem jaminan mutu berbasis HACCP. Kondisi inilah yang akhirnya mendorong pemerintah Indonesia untuk mulai mengembangkan regulasi dan pedoman penerapan HACCP di dalam negeri. Salah satu sektor yang paling dulu menerapkan adalah sektor perikanan karena sektor ini sangat bergantung pada ekspor. Tantangan implementasi HACCP di Indonesia yang pertama, kurangnya pemahaman teknis. Banyak pelaku usaha terutama UMKM belum memahami konsep HACCP secara menyeluruh, misalnya perbedaan antara bahaya dan risiko, bagaimana menentukan titik kendali kritis. Biasanya implementasi yang dianggap tinggi. Beberapa perusahaan enggan menerapkan HACCP karena khawatir dengan biaya audit, sertifikasi, dan pelatihan karyawan. Padahal jika dihitung jangka panjang, penerapan HACCP justru bisa menghemat biaya dan menurunkan risiko untuk gagal atau ditarik dari pasaran. Ketiga, itu kurangnya tenaga ahli HACCP. Tidak semua daerah memiliki tenaga auditor atau konsultan HACCP yang kompeten sehingga pendampingan seringkali terbatas. Masalah konsistensi dan budaya kerja. HACCP memerlukan disiplin tinggi dan penataan rutin. Banyak perusahaan yang hanya semangat di awal tapi tidak menjaga konsistensi dalam jangka panjang. Peluang dan arah pengembangan HACCP di Indonesia. Di sisi lain, HACCP di Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Pemerintah kini semakin menekankan pentingnya traceability atau ketelusuran produk pangan dari hulu ke hilir. HACCP menjadi fondasi penting dalam sistem ketelusuran ini. Selain itu, permintaan konsumen terhadap produk aman, sehat, berkualitas juga semakin tinggi. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih serius menerapkan sistem HACCP agar bisa bersaing di pasar nasional maupun global. Tidak kalah penting, banyak perusahaan menggabungkan HACCP dengan sistem manajemen lain seperti ISO 22000 yang memperkuat posisi HACCP sebagai bagian dari sistem manajemen pangan modern. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat HACCP. Yang pertama ada tujuan HACCP. Secara umum, tujuan HACCP adalah untuk menjamin keamanan pangan dari hulu hingga hilir dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan potensi bahaya yang bisa muncul di setiap tahap proses produksi. Jadi HACCP bukan hanya sekedar memenuhi peraturan, tetapi menjadi alat manajemen yang memastikan bahwa setiap makanan yang dihasilkan benar-benar aman untuk dikonsumsi. Kalau kita lihat lebih dalam, HACCP memiliki 3 tujuan besar. Yang pertama, mencegah terjadinya bahaya keamanan pangan sebelum terjadi.
HACCP bekerja dengan pendekatan preventif bukan reaktif. Artinya, sistem ini fokus untuk mencegah kontaminasi daripada hanya memeriksa hasil akhirnya. Misalnya dengan memantau suhu, waktu, dan kebersihan setiap proses. Potensi muncul dari bakteri berbahaya bisa dihindari sejak awal. Kemudian yang kedua itu menjamin bahwa seluruh proses produksi berjalan secara terkendali dan terdokumentasi. HACCP menuntut adanya sistem yang terstruktur mulai dari prosedur kerja, catatan monitoring, hingga tindakan koreksi. Dengan begitu, kalau ada penyimpangan kita bisa tahu di mana masalahnya terjadi dan bisa memperbaikinya secara cepat dan tepat. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan. Di era global saat ini konsumen semakin sadar akan keamanan dan mutu makanan. Produk yang diproduksi berdasarkan prinsip HACCP memiliki nilai tambah karena memberikan jaminan keamanan dan terukur yang bisa diverifikasi. Kemudian tujuan selanjutnya itu ada mengidentifikasi titik kritis atau critical control point atau CCP dalam proses produksi agar bahaya bisa dikendalikan dengan efektif. Menentukan batas kritis untuk tiap CCP, misalnya batas suhu maksimum, waktu pemasakan, atau tingkat pH aman. Menetapkan sistem pemantauan agar setiap penyimpangan dari batas aman dapat segera diketahui. Menerapkan tindakan koreksi yang tepat bila terjadi penyimpangan. Kemudian selanjutnya itu menetapkan sistem verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh sistem HACCP berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya itu ada manfaat dari HACCP. Yang pertama, HACCP meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem pemantauan yang teratur, proses kerja menjadi lebih terkendali, kesalahan bisa ditekan dan pemborosan bahan baku dapat dikurangi. Misalnya jika suhu pemasakan selalu dipantau sesuai standar, maka resiko produk gagal bisa diminimalkan. Artinya produksi lebih efisien dan hemat biaya. Kedua, HACCP membantu menurunkan risiko penarikan produk atau produk recall. Dalam industri produk recall adalah produk buruk karena bisa merusak reputasi dan menyebabkan kerugian besar. Dengan HACCP, potensi bahaya bisa terdeteksi dan dikendalikan sebelum produk sampai ke konsumen. Sebagai resiko, penarikan produk menjadi sangat kecil. Ketika HACCP meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global, banyak negara dan perusahaan internasional mensyaratkan HACCP sebagai syarat ekspor atau kerjasama. Artinya, perusahaan sudah menerapkan HACCP memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional karena dipercaya lebih konsisten menjaga keamanan produknya. Keempat, itu HACCP membantu budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Semua karyawan dilatih untuk memahami proses, menjaga kebersihan, bertanggung jawab terhadap hasil kerja mereka. Budaya seperti ini bukan hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga meningkatkan semangat dan kebanggaan karyawan terhadap pekerjaannya. HACCP kemudian yang kelima itu memperkuat sistem dokumentasi dan pengawasan internal. Semua proses dicatat mulai dari penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan hingga distribusi. Jadi kalau ada masalah, perusahaan bisa melakukan traceback atau penelusuran dengan cepat untuk menemukan akar masalahnya. Kemudian manfaat bagi konsumen, yang pertama itu konsumen mendapatkan jaminan bahwa makanan yang mereka konsumsi itu aman. Dengan HACCP, konsumen tidak perlu khawatir akan adanya kontaminasi bakteri, bahan kimia berbahaya atau benda asing di dalam produk makanan.
Sistem HACCP memastikan bahwa semua potensi bahaya telah dikendalikan sebelum produk sampai ke tangan mereka. Selain itu, HACCP juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Produk mengenai label berbasis HACCP memberi sinyal bahwa produsen bertanggung jawab atau peduli terhadap kesehatan konsumen. Kemudian, manfaat HACCP bagi pemerintah dan negara. HACCP juga memberikan manfaat besar bagi pemerintah sebagai pengawas dan penjamin keamanan pangan nasional. Dengan adanya sistem HACCP, pengawasan pangan menjadi lebih terarah dan efisien. Pemerintah tidak perlu memeriksa semua produk satu persatu, tetapi cukup memastikan bahwa sistem HACCP di pabrik berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya itu fokus pengawasan bergeser dari produk akhir ke proses produksi, dan ini jauh lebih efektif. Selain itu, dengan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap keamanan pangan Indonesia, ekspor produk pangan kita pun meningkat. Kemudian manfaat HACCP. Manfaat HACCP bagi lingkungan dan keberlanjutan, berdampak dengan proses yang lebih efisien dan terkontrol. Industri pangan bisa mengurangi limbah, menghemat energi, dan meminimalkan penggunaan bahan kimia berlebihan. Misalnya pengaturan suhu dan waktu pemasakan yang tepat tidak hanya menjaga keamanan pangan, tetapi juga menghemat energi dan mengurangi emisi karbon. Jadi HACCP yang diterapkan dengan baik bukan hanya menjaga manusia dari bahaya, tetapi juga membantu keseimbangan lingkungan. Kemudian manfaat sosial dapat meningkatkan kesadaran dan budaya keamanan pangan. Penerapan HACCP membangun budaya sadar pangan aman di masyarakat. Ketika karyawan industri, pelaku UMKM, dan konsumen mulai memahami pentingnya keamanan pangan, maka kesadaran kolektif pun meningkat. Kemudian bahaya atau hajat. Yang pertama itu bahaya biologis. Bahaya biologis adalah jenis bahaya yang paling sering menyebabkan penyakit pada manusia. Bahaya ini disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur yang biasa mencemari makanan. Beberapa contoh utama bahaya biologis meliputi bakteri patogen seperti salmonella, virus seperti hepatitis, kemudian parasit seperti giardia, dan kemudian jamur seperti kapang. Bahaya biologis sangat berisiko ketika seringkali tidak terlihat, tidak berbau, dan tidak bisa terdeteksi tanpa pengujian laboratorium. Maka dalam HACCP, pengendalian bahaya biologis dilakukan melalui proses seperti pengendalian suhu atau pendinginan atau pemanasan, kebersihan lingkungan dan peralatan, pengawasan bahan baku, serta pelatihan higienis pekerja. Kemudian yang kedua itu bahaya kimia. Bahaya kimia adalah jenis bahaya yang berasal dari zat kimia yang berbahaya yang dapat masuk ke dalam makanan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bahaya ini berasal dari residu pestisida dan herbisida pada sayuran dan buahan, logam berat seperti timbal atau Pb, merkuri atau Hg, dan kadmium atau CD dari lingkungan atau peralatan. Bahan tambahan pangan atau BTP yang digunakan tidak sesuai takaran seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil yang dilarang. Sisa bahan pembersih atau desinfektan yang tidak dibilas sempurna dari peralatan produksi, kontaminasi silang kimia, misalnya pelumas mesin atau bahan kimia sanitasi.
Bahaya kimia seringkali bersifat kronis, artinya dampaknya tidak langsung terasa tetapi berbahaya dalam jangka panjang. Bisa menyebabkan kerusakan organ, gangguan hormon, bahkan kanker. Oleh karena itu, dalam HACCP, pengendalian bahaya kimia dilakukan melalui langkah-langkah seperti pengawasan bahan baku dan pemasok, pemilihan bahan baku tambahan yang legal dan sesuai dosis, pencatatan penggunaan bahan kimia, serta pelabelan dan penyimpanan bahan kimia yang benar agar tidak tercampur dengan bahan pangan. Kemudian yang ketiga itu bahaya fisik. Bahaya fisik adalah kontaminasi oleh benda-benda asing yang secara fisik bisa melukai atau membahayakan konsumen. Contoh bahaya fisik antara lain potongan logam dari peralatan mesin, pecahan kaca dari botol atau lampu, serpihan kayu, plastik atau batu kecil dan rambut manusia, potongan kuku, perhiasan atau benda kecil lainnya. Meskipun terlihat sederhana, bahaya fisik bisa sangat berbahaya. Bayangkan kalau seorang menelan serpikan logam kecil, itu bisa menyebabkan luka pada saluran pencernaan, bahkan memerlukan tindakan medis serius. Karena itu dalam HACCP, bahaya fisik dikendalikan dengan cara pemeriksaan visual, penggunaan detektor logam atau metal detektor di akhir proses, penggunaan saringan atau filter dan magnet untuk memisahkan benda asing, serta memastikan pekerja tidak membawa benda pribadi ke area produksi. Selanjutnya itu ada batas kritikal atau critical limit. Nah, kita sekarang sudah sampai pada prinsip ketiga, ada sistem HACCP menetapkan batas kritis atau critical limits. Batas kritis adalah nilai maksimum atau minimum dari parameter biologis, kimia, dan fisik yang harus dipenuhi untuk menjamin bahwa suatu titik kendali kritis berada dalam keadaan terkendali. Dengan kata lain, batas kritis adalah garis batas antara aman dan tidak aman. Jadi, selama proses masih berada dalam batas kritis, produk dianggap aman. Tetapi begitu melewati batas itu, entah lebih tinggi atau lebih rendah, maka proses dianggap menyimpang atau deviation dan harus segera dikoreksi. Mengapa batas kritis ini penting? Karena batas kritis berfungsi sebagai pagar pengaman. Ia berarti memberitahu kita kapan sistem masih terkendali dan kapan harus diberhentikan atau diperbaiki. Tanpa batas kritis, kita tidak tahu punya ukuran objektif untuk menilai apakah proses produksi berjalan aman atau tidak. Jadi bisa dikatakan batas kritis adalah dasar dari sistem pengambilan keputusan dalam HACCP. Contoh penetapan batas kritis di industri pangan, yang pertama itu industri daging, CCP proses pemasakan daging. Batas kritisnya itu suhu internal minimal 74 derajat Celcius selama 15 detik. Industri susu pasteurisasi, CCP pemanasan suhu, batas kritis suhu minimal 72 derajat Celcius selama 15 detik, metode HTST. Jika suhu turun di bawah itu, proses dianggap gagal. Industri perikanan, CCP penyimpanan ikan beku, batas kritis suhu minimal lebih kecil dari minus 18 derajat selama penyimpanan dan transportasi. Jika suhu naik melebihi minus 12 derajat Celcius, produk harus diperiksa ulang. Industri sayur segar, CCP proses pencucian dengan larutan klorin. Batas kritis konsentrasi klorin 50 sampai 200 ppm. Jika kadar di bawah 50 ppm, efektivitas desinfeksi berkurang. Setiap contoh ini menunjukkan bagaimana batas kritis menjadi pedoman objektif bagi operator di lapangan untuk memastikan keamanan pangan.
Selanjutnya itu ada tantangan dalam penetapan batas kritis. Meskipun konsepnya terlihat jelas, dalam praktiknya penetapan batas kritis bisa menghadapi beberapa tantangan, yaitu kesulitan mendapatkan data ilmiah seperti spesifik untuk produk lokal, variasi kondisi proses produksi yang berbeda antar fasilitas, keterbatasan alat ukur dan kemampuan teknis karyawan, serta kedisiplinan dalam mencetak dan memverifikasi data suhu, pH, atau waktu. Kemudian selanjutnya itu ada sistem pemantauan atau monitoring. Jadi pemantauan bisa diibaratkan sebagai mata dan telinga dari sistem HACCP. Ia memberikan informasi langsung mengenai kondisi proses dan yang paling penting, memberi peringatan dini sebelum terjadi penyimpangan yang bisa menimbulkan bahaya. Tujuan utama adalah untuk mendeteksi masalah sejak dini, bahkan sebelum produk menjadi tidak aman. Ini yang membedakan HACCP dari sistem pemeriksaan biasanya. HACCP menekankan tindakan pencegahan yang terukur dan pemantauan alat utama untuk memastikan hal itu berjalan. Dalam praktiknya, kegiatan pemantauan dilakukan dengan cara mengamati, mengukur parameter yang berhubungan dengan titik kendali kritis seperti suhu, waktu, pH, aktivitas air, kadar bahan kimia, atau kondisi fisik lainnya yang berpotensi mempengaruhi keamanan produk. Misalnya, dalam proses pasteurisasi susu harus mencapai minimal 72 derajat Celcius selama 15 detik, maka operator akan melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap susu tersebut, baik secara manual maupun menggunakan sensor otomatis yang mencatat data setiap detik bila sewaktu-waktu suhu turun di bawah batas yang ditentukan. Sistem akan memberikan sinyal atau alarm dan operator harus segera bertindak untuk menghentikan proses sebelum produk terlanjur diproses di bawah standar keamanan. Sistem pemantauan tidak hanya sekedar mencatat angka, tetapi juga merupakan cara untuk menilai apakah suatu proses masih terkendali atau tidak. Ketika semua hasil pemantauan menunjukkan bahwa parameter berada dalam batas kritis yang benar, maka kita bisa mengatakan proses itu aman. Namun jika ada satu saja data yang keluar dari batas itu, maka seluruh batch produksi harus dianggap beresiko. Itulah sebabnya setiap kegiatan pemantauan harus dilakukan secara disiplin, konsisten, dan didokumentasikan secara baik. Ada dua pendekatan utama dalam pemantauan, yaitu pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus dan pemantauan yang dilakukan secara berkala. Pemantauan terus-menerus biasanya menggunakan alat otomatis seperti sensor suhu, data logger, dan sistem pemantauan digital yang terhubung langsung ke komputer atau alarm. Sistem ini umum digunakan di industri besar dengan proses produksi yang berjalan tanpa henti seperti industri susu, minuman, atau daging beku. Sedangkan pemantauan berkala dilakukan secara manual pada waktu tertentu setiap 30 menit sekali, setiap jam, atau setiap pergantian shift. Jenis pemantauan ini sering digunakan untuk usaha menengah atau kecil di mana alat otomatis mungkin belum tersedia. Keduanya sama-sama penting. Yang paling utama adalah bahwa data yang dikumpulkan harus akurat dan dapat dipercaya. Karena itu, semua alat ukur digunakan dalam proses pemantauan wajib dikalibrasi secara rutin. Kalibrasi ini menjamin bahwa setiap pengukuran suhu, pH, atau kadar bahan kimia benar-benar menunjukkan nilai yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kesalahan kecil pada alat bisa menyebabkan penyimpangan besar di hasil akhir. Misalnya, jika termometer rusak dan menunjukkan suhu 70 derajat padahal sebenarnya 68 derajat, maka proses pasteurisasi tidak akan efektif dan akan memberi bakteri berbahaya masih bisa bertahan hidup.
Selanjutnya itu tindakan korektif atau corrective action. Prinsip tindakan korektif adalah langkah yang dirancang untuk mengembalikan proses ke kondisi aman dan memastikan bahwa produk yang sudah terkena penyimpanan tidak sampai ke tangan konsumen. Jadi konsep utamanya adalah bertindak cepat, tepat, terukur ketika batas kritis dilanggar. Sistem HACCP tidak bisa dianggap efektif kalau hanya mendeteksi penyimpangan tanpa memiliki prosedur yang jelas untuk memperbaikinya. Bayangkan jika sedang memproduksi susu pasteurisasi dan hasil pemantauan menunjukkan bahwa susu pemanasan hanya mencapai 60 derajat Celcius. Padahal batas kritisnya adalah 70 derajat. Dalam kondisi ini, operator tidak boleh ragu-ragu. Ia harus langsung menghentikan proses, melaporkan kepada supervisor dan menandai produk yang sudah diproses selama periode tersebut sebagai produk yang potensial tidak aman. Produk tersebut tidak boleh dijual atau diproses lebih lanjut sebelum dilakukan evaluasi dan tindakan koreksi yang sesuai. Tindakan korektif sendiri memiliki dua tujuan besar. Yang pertama itu tujuan pertama memperbaiki penyimpangan yang sedang terjadi agar proses kembali ke kondisi terkendali. Tujuan yang kedua adalah mencegah penyimpangan yang sama terjadi lagi di masa depan. Jadi tindakan korektif bukan hanya perbaikan sementara tetapi juga bagian dari sistem pembelajaran dalam HACCP. Setiap penyimpangan harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem agar lebih tahan terhadap masalah yang sama. Dalam pelaksanaannya, setiap titik kendali kritik atau CCP harus memiliki rencana tindakan korektif yang jelas. Artinya, ketika CCP dilanggar, operator tidak perlu menebak-nebak apa yang harus dilakukan karena semuanya sudah ditulis dan disepakati sejak awal dalam dokumen HACCP Plan. Misalnya pada CCP suhu pasteurisasi, rencana tindakan korektif bisa mencakup langkah-langkah berikut: menghentikan produksi, memisahkan produk yang terpengaruh, memeriksa penyebab masalah, memperbaiki alat pemanas, kemudian menjalankan proses verifikasi untuk memastikan sistem sudah kembali aman sebelum produksi dilanjutkan. Semua langkah tersebut harus tercatat secara rinci. Dalam HACCP, tindakan korektif selalu melibatkan 3 unsur utama. Pertama, penanganan terhadap produk yang berdampak. Setiap produk yang diproses saat penyimpangan terjadi harus diidentifikasi, dipisahkan, dan dievaluasi apakah bisa diperbaiki, apa harus dimusnahkan. Kedua, perbaikan terhadap proses dan peralatan yang menyebabkan penyimpangan. Ini bisa berarti memperbaiki mesin terhadap proses peralatan yang mengkalibrasi alat dan melatih ulang operator yang lalai. Ketiga, pencegahan agar penyimpangan tidak terulang. Ini mencakup analisis penyebab, akar penerapan langkah-langkah pencegahan seperti memperbaharui prosedur kerja atau menambahkan sistem alarm otomatis. Kemudian selanjutnya itu ada titik kendali atau control point dan titik kendali kritis atau critical control point. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang titik kendali kritis, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan titik kendali. Titik kendali atau control point adalah setiap tahapan dalam proses produksi di mana kita harus menerapkan langkah pengawasan dan tindakan pengendalian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya. Titik kendali ini bisa ada di mana saja, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pencucian, pengolahan, hingga pengemasan. Misalnya dalam proses produksi makanan kaleng, kegiatan seperti pencucian bahan baku dengan air bersih merupakan titik kendali. Karena langkah itu membantu mengurangi jumlah mikroorganisme di permukaan bahan.
Begitu juga dengan tahap penyortiran bahan mentah, di mana kita bisa memisahkan bahan yang rusak, busuk, dan tercemar benda asing. Semua itu termasuk titik kendali karena di sana ada pengendalian terhadap potensi bahaya. Namun belum tentu setiap kendali tersebut tergolong sebagai titik kendali kritis. Nah, titik kendali kritis adalah tahap, prosedur, atau langkah dalam proses produksi yang apabila tidak dikendalikan dengan baik dapat menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap keamanan pangan. Jadi di titik inilah pengendalian harus dilakukan dengan sangat ketat karena kegagalan sedikit saja bisa berakibat fatal bagi konsumen. Contoh, pada tahap pemasakan atau cooking, tahap ini bakteri patogen seperti salmonella dapat mati hanya jika suhu dan waktu pemasakan mencapai batas tertentu. Jika suhu terlalu rendah atau waktu terlalu singkat, bakteri bisa bertahan hidup dan menyebabkan penyakit. Karena itu, pemasakan dikategorikan sebagai CCP. Di sini pengendalian harus tepat, suhu minimal harus tercapai, dan waktu pemanasan harus sesuai standar yang telah ditetapkan. Perbedaan utama antara titik kendali dan titik kendali kritis terletak pada tingkat resiko bahaya. Titik kendali biasa hanya membantu mengurangi bahaya, sedangkan titik kendali benar-benar menentukan apakah produk akan aman atau tidak. Jika pengendalian di titik kritis gagal, maka tidak ada langkah lain di tahap berikutnya yang bisa memperbaikinya. Itu sebabnya setiap CCP harus memiliki batas kritis, prosedur pemantauan, dan tindakan korektif yang sangat jelas. Untuk menentukan apakah suatu tahap termasuk CCP atau bukan, dalam HACCP digunakan alat bantu yang disebut decision tree, yaitu semacam dengan keputusan yang berisi serangkaian pertanyaan. Misalnya, apakah ada bahaya yang signifikan di tahap ini? Apakah ada pengendalian untuk bahaya tersebut? Apakah langkah pengendalian itu benar-benar penting untuk mencegah bahayanya? Jika jawabannya ya, maka tahap tersebut bisa ditetapkan sebagai CCP. Tapi kalau jawabannya tidak, maka tahap tersebut hanya dianggap titik kendali biasa. Dalam industri daging, contoh CCP yang paling umum adalah proses pemasakan atau pendinginan cepat atau rapid chilling. Misalnya, daging yang baru dipotong harus segera didinginkan hingga suhu internal di bawah 5 derajat Celcius dalam waktu tertentu untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Jika proses pendinginan ini gagal atau tertunda, maka daging bisa terkontaminasi dan tidak bisa diperbaiki lagi di tahap berikutnya. Dalam industri susu pasteurisasi, CCP biasanya berada pada tahap pemanasan. Di sini suhu dan waktu menjadi faktor penentu keamanan produk. Jika suhu pasteurisasi minimal 70 derajat tidak tercapai, maka produk dianggap gagal dan harus ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian pula dalam industri makanan kaleng, CCP bisa ditemukan pada tahap sterilisasi karena proses ini bertujuan untuk membunuh spora bakteri. Penentuan CCP juga tidak bisa dilakukan apakah suatu tahap termasuk CCP atau bukan. Dalam HACCP digunakan alat bantu yang disebut decision tree, yaitu semacam dengan keputusan yang berisi serangkaian pertanyaan. Misalnya, apakah ada bahaya yang signifikan di tahap ini? Apakah ada pengendalian untuk bahaya tersebut? Apakah langkah pengendalian itu benar-benar penting untuk mencegah bahayanya? Jika jawabannya ya, maka tahap tersebut bisa ditetapkan sebagai CCP. Tapi kalau jawabannya tidak, maka tahap tersebut hanya dianggap titik kendali biasa. Dalam industri daging, contoh CCP yang paling umum adalah proses pemasakan atau pendinginan cepat atau rapid chilling.
Misalnya, daging yang baru dipotong harus segera didinginkan hingga suhu internal di bawah 5 derajat Celcius dalam waktu tertentu untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Jika proses pendinginan ini gagal atau tertunda, maka daging bisa terkontaminasi dan tidak bisa diperbaiki lagi di tahap berikutnya. Dalam industri susu pasteurisasi, CCP biasanya berada pada tahap pemanasan. Di sini suhu dan waktu menjadi faktor penentu keamanan produk. Jika suhu pasteurisasi minimal 70 derajat tidak tercapai, maka produk dianggap gagal dan harus ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian pula dalam industri makanan kaleng, CCP bisa ditemukan pada tahap sterilisasi karena proses ini bertujuan untuk membunuh spora bakteri. Penentuan CCP juga tidak bisa dilakukan secara asal dan berdasarkan intuisi, harus ada dasar ilmiah dan bukti empirisnya. Misalnya, jika data penelitian menunjukkan bahwa suhu pemasakan 70 derajat tidak cukup untuk membunuh salmonella, maka batas minimal 70 derajat Celcius harus digunakan dan tahap pemasakan ini ditetapkan sebagai CCP. Data semacam ini empirisnya. Misalnya, jika data penelitian menunjukkan bahwa suhu pemasakan 70 derajat tidak cukup untuk membunuh salmonella, maka batas minimal 70 derajat Celcius harus digunakan dan tahap pemasakan ini ditetapkan sebagai CCP. Data semacam ini secara asal dan berdasarkan intuisi, harus ada dasar ilmiah dan bukti empirisnya. Misalnya, jika data penelitian menunjukkan bahwa suhu pemasakan 70 derajat tidak cukup untuk membunuh salmonella, maka batas minimal 70 derajat Celcius harus digunakan dan tahap pemasakan ini ditetapkan sebagai CCP. Data semacam ini bahaya fisik bisa sangat berbahaya. Bayangkan kalau seorang menelan serpikan logam kecil. Itu bisa menyebabkan luka pada saluran pencernaan, bahkan memerlukan tindakan medis serius. Karena itu, dalam HACCP, bahaya fisik dikendalikan dengan cara pemeriksaan visual, penggunaan detektor logam atau metal detektor di akhir proses, penggunaan saringan atau filter dan magnet untuk memisahkan benda asing, serta memastikan pekerja tidak membawa benda pribadi ke area produksi. Selanjutnya itu ada batas kritikal atau critical limit. Nah, kita sekarang sudah sampai pada prinsip ketiga, ada sistem HACCP menetapkan batas kritis atau critical limit. Batas kritis adalah nilai maksimum atau minimum dari parameter biologis, kimia, dan fisik yang harus dipenuhi untuk menjamin bahwa suatu titik kendali kritis berada dalam keadaan terkendali. Dengan kata lain, batas kritis adalah garis batas antara aman dan tidak aman. Jadi, selama proses masih berada dalam batas kritis, produk dianggap aman. Tetapi begitu melewati batas itu, entah lebih tinggi atau lebih rendah, maka proses dianggap menyimpang atau deviation dan harus segera dikoreksi. Mengapa batas kritis ini penting? Karena batas kritis berfungsi sebagai pagar pengaman. Ia berarti memberitahu kita kapan sistem masih terkendali dan kapan harus diberhentikan atau diperbaiki. Tanpa batas kritis, kita tidak tahu punya ukuran objektif untuk menilai apakah proses produksi berjalan aman atau tidak. Jadi bisa dikatakan batas kritis adalah dasar dari sistem pengambilan keputusan dalam HACCP. Contoh penetapan batas kritis di industri pangan, yang pertama itu industri daging, CCP proses pemasakan daging. Batas kritisnya itu suhu internal minimal 74 derajat Celcius selama 15 detik.
Industri susu pasteurisasi CCP pemanasan suhu batas kritis suhu minimal 72 derajat Celcius selama 15 detik metode HTST. Jika suhu turun di bawah itu proses dianggap gagal. Industri perikanan CCP penyimpanan ikan beku batas kritis suhu minimal lebih kecil dari minus 18 derajat selama penyimpanan dan transportasi. Jika suhu naik melebihi minus 12 derajat Celcius, produk harus diperiksa ulang. Industri sayur segar CCP proses pencucian dengan larutan klorin. Batas kritis konsentrasi klorin 50 sampai 200 ppm. Jika kadar di bawah 50 ppm, efektivitas desinfeksi berkurang. Setiap contoh ini menunjukkan bagaimana batas kritis menjadi pedoman objektif bagi operator di lapangan untuk memastikan keamanan pangan. Selanjutnya itu ada tantangan dalam penetapan batas kritis. Meskipun konsepnya terlihat jelas, dalam praktiknya penetapan batas kritis bisa menghadapi beberapa tantangan, yaitu kesulitan mendapatkan data ilmiah seperti spesifik untuk produk lokal, variasi kondisi proses produksi yang berbeda antar fasilitas, keterbatasan alat ukur dan kemampuan teknis karyawan, serta kedisiplinan dalam mencatat dan memverifikasi data suhu, pH, atau waktu. Kemudian selanjutnya itu ada sistem pemantauan atau monitoring. Jadi pemantauan bisa diibaratkan sebagai mata dan telinga dari sistem HACCP. Ia memberikan informasi langsung mengenai kondisi proses dan yang paling penting, memberi peringatan dini sebelum terjadi penyimpangan yang bisa menimbulkan bahaya. Tujuan utama adalah untuk mendeteksi masalah sejak dini, bahkan sebelum produk menjadi tidak aman. Ini yang membedakan HACCP dari sistem pemeriksaan biasanya. HACCP menekankan tindakan pencegahan yang terukur dan pemantauan alat utama untuk memastikan hal itu berjalan. Dalam praktiknya, kegiatan pemantauan dilakukan dengan cara mengamati, mengukur parameter yang berhubungan dengan titik kendali kritis seperti suhu, waktu, pH, aktivitas air, kadar bahan kimia, atau kondisi fisik lainnya yang berpotensi mempengaruhi keamanan produk. Misalnya, dalam proses pasteurisasi susu harus mencapai minimal 72 derajat Celcius selama 15 detik, maka operator akan melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap susu tersebut, baik secara manual maupun menggunakan sensor otomatis yang mencatat data setiap detik bila sewaktu-waktu suhu turun di bawah batas yang ditentukan. Sistem akan memberikan sinyal atau alarm dan operator harus segera bertindak untuk menghentikan proses sebelum produk terlanjur diproses di bawah standar keamanan. Sistem pemantauan tidak hanya sekedar mencatat angka, tetapi juga merupakan cara untuk menilai apakah suatu proses masih terkendali atau tidak. Ketika semua hasil pemantauan menunjukkan bahwa parameter berada dalam batas kritis yang benar, maka kita bisa mengatakan proses itu aman. Namun jika ada satu saja data yang keluar dari batas itu, maka seluruh batch produksi harus dianggap beresiko. Itulah sebabnya setiap kegiatan pemantauan harus dilakukan secara disiplin, konsisten, dan didokumentasikan secara baik. Ada dua pendekatan utama dalam pemantauan, yaitu pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus dan pemantauan yang dilakukan secara berkala. Pemantauan terus-menerus biasanya menggunakan alat otomatis seperti sensor suhu, data logger, dan sistem pemantauan digital yang terhubung langsung ke komputer atau alarm. Sistem ini umum digunakan di industri besar dengan proses produksi yang berjalan tanpa henti seperti industri susu, minuman, atau daging beku.
Sedangkan pemantauan berkala dilakukan secara manual pada waktu tertentu setiap 30 menit sekali, setiap jam, atau setiap pergantian shift. Jenis pemantauan ini sering digunakan untuk usaha menengah atau kecil di mana alat otomatis mungkin belum tersedia. Keduanya sama-sama penting. Yang paling utama adalah bahwa data yang dikumpulkan harus akurat dan dapat dipercaya. Karena itu, semua alat ukur digunakan dalam proses pemantauan wajib dikalibrasi secara rutin. Kalibrasi ini menjamin bahwa setiap pengukuran suhu, pH, atau kadar bahan kimia benar-benar menunjukkan nilai yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kesalahan kecil pada alat bisa menyebabkan penyimpangan besar di hasil akhir. Misalnya, jika termometer rusak dan menunjukkan suhu 70 derajat padahal sebenarnya 68 derajat, maka proses pasteurisasi tidak akan efektif dan akan memberi bakteri berbahaya masih bisa bertahan hidup. Selanjutnya itu tindakan korektif atau corrective action. Prinsip tindakan korektif adalah langkah yang dirancang untuk mengembalikan proses ke kondisi aman dan memastikan bahwa produk yang sudah terkena penyimpanan tidak sampai ke tangan konsumen. Jadi konsep utamanya adalah bertindak cepat, tepat, terukur ketika batas kritis dilanggar. Sistem HACCP tidak bisa dianggap efektif kalau hanya mendeteksi penyimpangan tanpa memiliki prosedur yang jelas untuk memperbaikinya. Bayangkan jika sedang memproduksi susu pasteurisasi dan hasil pemantauan menunjukkan bahwa susu pemanasan hanya mencapai 60 derajat Celcius. Padahal batas kritisnya adalah 70 derajat. Dalam kondisi ini, operator tidak boleh ragu-ragu. Ia harus langsung menghentikan proses, melaporkan kepada supervisor dan menandai produk yang sudah diproses selama periode tersebut sebagai produk yang potensial tidak aman. Produk tersebut tidak boleh dijual atau diproses lebih lanjut sebelum dilakukan evaluasi dan tindakan koreksi yang sesuai. Tindakan korektif sendiri memiliki dua tujuan besar. Yang pertama itu tujuan pertama memperbaiki penyimpangan yang sedang terjadi agar proses kembali ke kondisi terkendali. Tujuan yang kedua adalah mencegah penyimpangan yang sama terjadi lagi di masa depan. Jadi tindakan korektif bukan hanya perbaikan sementara tetapi juga bagian dari sistem pembelajaran dalam HACCP. Setiap penyimpangan harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem agar lebih tahan terhadap masalah yang sama. Dalam pelaksanaannya, setiap titik kendali kritik atau CCP harus memiliki rencana tindakan korektif yang jelas. Artinya, ketika CCP dilanggar, operator tidak perlu menebak-nebak apa yang harus dilakukan karena semuanya sudah ditulis dan disepakati sejak awal dalam dokumen HACCP Plan. Misalnya pada CCP suhu pasteurisasi, rencana tindakan korektif bisa mencakup langkah-langkah berikut: menghentikan produksi, memisahkan produk yang terpengaruh, memeriksa penyebab masalah, memperbaiki alat pemanas, kemudian menjalankan proses verifikasi untuk memastikan sistem sudah kembali aman sebelum produksi dilanjutkan. Semua langkah tersebut harus tercatat secara rinci. Dalam HACCP, tindakan korektif selalu melibatkan 3 unsur utama. Pertama, penanganan terhadap produk yang berdampak. Setiap produk yang diproses saat penyimpangan terjadi harus diidentifikasi, dipisahkan, dan dievaluasi apakah bisa diperbaiki, apa harus dimusnahkan. Kedua, perbaikan terhadap proses dan peralatan yang menyebabkan penyimpangan. Ini bisa berarti memperbaiki mesin terhadap proses peralatan yang
mengkalibrasi alat dan melatih ulang operator yang lalai. Ketiga, pencegahan agar penyimpangan tidak terulang. Ini mencakup analisis penyebab, akar penerapan langkah-langkah pencegahan seperti memperbaharui prosedur kerja atau menambahkan sistem alarm otomatis. Kemudian selanjutnya itu ada titik kendali atau control point dan titik kendali kritis atau critical control point. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang titik kendali kritis, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan titik kendali. Titik kendali atau control point adalah setiap tahapan dalam proses produksi di mana kita harus menerapkan langkah pengawasan dan tindakan pengendalian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya. Titik kendali ini bisa ada di mana saja, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pencucian, pengolahan, hingga pengemasan. Misalnya dalam proses produksi makanan kaleng, kegiatan seperti pencucian bahan baku dengan air bersih merupakan titik kendali, karena langkah itu membantu mengurangi jumlah mikroorganisme di permukaan bahan. Begitu juga dengan tahap penyortiran bahan mentah, di mana kita bisa memisahkan bahan yang rusak, busuk, dan tercemar benda asing. Semua itu termasuk titik kendali karena di sana ada pengendalian terhadap potensi bahaya. Namun belum tentu setiap kendali tersebut tergolong sebagai titik kendali kritis. Nah, titik kendali kritis adalah tahap, prosedur, atau langkah dalam proses produksi yang apabila tidak dikendalikan dengan baik dapat menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap keamanan pangan. Jadi di titik inilah pengendalian harus dilakukan dengan sangat ketat karena kegagalan sedikit saja bisa berakibat fatal bagi konsumen. Contoh, pada tahap pemasakan atau cooking, tahap ini bakteri patogen seperti salmonella dapat mati hanya jika suhu dan waktu pemasakan mencapai batas tertentu. Jika suhu terlalu rendah atau waktu terlalu singkat, bakteri bisa bertahan hidup dan menyebabkan penyakit. Karena itu, pemasakan dikategorikan sebagai CCP. Di sini pengendalian harus tepat, suhu minimal harus tercapai, dan waktu pemanasan harus sesuai standar yang telah ditetapkan. Perbedaan utama antara titik kendali dan titik kendali kritis terletak pada tingkat resiko bahaya. Titik kendali biasa hanya membantu mengurangi bahaya, sedangkan titik kendali benar-benar menentukan apakah produk akan aman atau tidak. Jika pengendalian di titik kritis gagal, maka tidak ada langkah lain di tahap berikutnya yang bisa memperbaikinya. Itu sebabnya setiap CCP harus memiliki batas kritis, prosedur pemantauan, dan tindakan korektif yang sangat jelas. Untuk menentukan apakah suatu tahap termasuk CCP atau bukan, dalam HACCP digunakan alat bantu yang disebut decision tree, yaitu semacam dengan keputusan yang berisi serangkaian pertanyaan. Misalnya, apakah ada bahaya yang signifikan di tahap ini? Apakah ada pengendalian untuk bahaya tersebut? Apakah langkah pengendalian itu benar-benar penting untuk mencegah bahayanya? Jika jawabannya ya, maka tahap tersebut bisa ditetapkan sebagai CCP. Tapi kalau jawabannya tidak, maka tahap tersebut hanya dianggap titik kendali biasa. Dalam industri daging, contoh CCP yang paling umum adalah proses pemasakan atau pendinginan cepat atau rapid chilling. Misalnya, daging yang baru dipotong harus segera didinginkan hingga suhu internal di bawah 5 derajat Celcius dalam waktu tertentu untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Jika proses pendinginan ini gagal atau tertunda, maka daging bisa terkontaminasi dan tidak bisa diperbaiki lagi di tahap berikutnya. Dalam industri susu pasteurisasi, CCP biasanya berada pada tahap pemanasan.
Di sini suhu dan waktu menjadi faktor penentu keamanan produk. Jika suhu pasteurisasi minimal 70 derajat tidak tercapai, maka produk dianggap gagal dan harus ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian pula dalam industri makanan kaleng, CCP bisa ditemukan pada tahap sterilisasi karena proses ini bertujuan untuk membunuh spora bakteri. Penentuan CCP juga tidak bisa dilakukan secara asal dan berdasarkan intuisi, harus ada dasar ilmiah dan bukti empirisnya. Misalnya, jika data penelitian menunjukkan bahwa suhu pemasakan 70 derajat tidak cukup untuk membunuh salmonella, maka batas minimal 70 derajat Celcius harus digunakan dan tahap pemasakan ini ditetapkan sebagai CCP. Data semacam ini. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.